Selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang Miss Emy dan kawan-kawan yang lain. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang UTS, negara, pasar, dan masyarakat. Anggota 3 atau kelompok 3 terdiri atas saya sendiri, Rahmat Adi Pratama. Dan saya Rehan. Dan saya Jeremia Saud. Dan saya Muhammad Anzak Jumri. Dan terakhir saya Gregorius Jody Putra. Baik, di analisis ini kami akan menganalisis bagaimana perbedaan sistem ekonomi pasar antara Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Indonesia. Latar belakang kami adalah sistem ekonomi pasar di antara Amerika, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Indonesia terdiri dari berbagai sistem ekonomi, mulai dari sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi komunisme. Menurut ahli ekonomi yaitu Adam Smith yang memakai sistem ekonomi klasik atau kapitalisme karena mempunyai pokok pikiran pembangunan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan. Di dalam buku Adam Smith yang berjudul Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nation, yaitu pekerjaan yang dilakukan suatu bangsa adalah modal yang membiayai keperluan hidup rakyat. Pada awal mulanya dengan hasil-hasil pekerjaan tersebut dapat membeli keperluan-keperluan hidupnya dari luar negeri maupun dalam negeri. Kapasitas produktif daripada kerja selalu bertambah dikarenakan adanya pembagian kerja yang makin mendasar dan rapi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Di sini kita masuk ke teori. Teori yang kita pakai untuk menganalisa adalah teori politik ekonomi klasik, dikenal juga sebagai teori kapitalisme, yang dimana teori ini memakai teori ahli ekonomi yaitu Adam Smith. Pokok pikiran dan tujuan utama teori kapitalisme adalah membuat sistem ekonomi yang dimana di dalamnya ada keterkaitan kepemilikan perorangan atas manufaktur. Di dalam produksi dengan cara ini, barang dapat didistribusikan, pasar dan pendaya gunaan. Menurut Adam Smith, pilihan pribadi dinilai baik untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Sedangkan menurut Max Weber adalah sebuah cara produksi komoditi yang berlandaskan kerja berhonorarium untuk dipasarkan dan sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupa untuk dijual dan diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Adi. Ya, baik. Dari sistem ekonomi Amerika Serikat, kita dapat melihat dari Amerika Serikat memiliki sistem ekonomi kapitalis campuran, yang dengan memakai sistem ekonomi ini, Amerika sukses dengan dibuktikannya mengalami tingkat pertumbuhan PDB yang begitu stabil. Amerika memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan tingkat penambahan modal yang tinggi. Amerika Serikat merupakan negara yang berpengaruh bagi keadaan dunia di internasional. Ekonomi Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dengan nilai PDB dengan sebesar 15,5 triliun US dollar. Pada akhir tahun 2011, seperempat dari PDB dunia. Sebelum krisis di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi yang stabil menyebabkan tingkat pengangguran dan inflasi di Amerika Serikat rendah. Pada awal tahun 2007, tingkat pengangguran di Amerika Serikat sebesar 4,4% dengan tingkat inflasi 2,1%. Sedangkan saat krisis 2008, tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat menjadi 6,8% dengan tingkat inflasi 5,3%. Adam Smith mempunyai teori terhadap sistem kapital dan liberal. Menurut Adam Smith, ada 3 prinsip untuk sistem ini, yaitu freedom, self-interest, dan competition. Tetapi Adam Smith percaya bahwa tanpa kasat mata tidak dapat diintervensi atau dicampur tangani oleh pihak manapun termasuk pemerintah.
pengaruh sistem kapitalis di Amerika Serikat terjadi khususnya kepada Indonesia dengan kehadirannya tokoh-tokoh seperti makanan dan minuman yang mengandung unsur Amerikan, seperti dengan adanya toko kopi Starbucks yang sudah banyak sangat beredar pesat di Jakarta maupun di seluruh wilayah Indonesia. Itu ada juga yang selain itu ada juga yang berbentuk restoran seperti McDonald yang memiliki gaya American atau American food. Tidak hanya itu, dengan adanya kapitalisme modern, yaitu kapitalisme yang berbentuk media sosial yang sudah banyak perusahaan dari Amerika yang ada di Indonesia, seperti YouTube, Uber, Google, Airbnb. Dampak dari pendistribusian dari 4 perusahaan baru didasari dampaknya di negara internasional. Saat ini banyak dari negara lainnya bersaing oleh Amerika Serikat, tetapi sampai saat ini Amerika masih memegang tingkat tertinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jeremiah Saud. Kepada Jeremiah Saud dipersilahkan. Dengan sistem ekonomi Cina. Tiongkok merupakan negara berkembang yang mengalami perkembangan yang luar biasa. Bisa dikatakan Tiongkok hampir menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat perkembangan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir per 2013. Tiongkok adalah negara dengan menurut International Monetary Fund jika dihitung menurut keseimbangan kemajuan berbelanja atau disingkat dengan PPP. Ekonomi Tiongkok juga berada di posisi kedua dengan nilai US dollar 16.149 triliun. Tahun 2013 PDB PPP per kapitanya adalah 11.868 US dollar. Sedangkan PDB per kapitanya 6.969 dolar. Dalam hal ini menempatkan Tiongkok pada urutan 90 dari 183 negara dalam peringkat PDB per kapita. Adapun sistem ekonomi yang dianut oleh Tiongkok adalah sistem sosialis. Berikutnya, dalam sistem ini semua hal dalam aktivitas ekonominya diatur oleh negara. Sistem ini berdasarkan pandangan dari buku Marx yang berjudul Das Kapital. Di negara Cina, pemerintah memiliki kendala yang paling dominan terhadap beberapa kebijakan dan aktivitas ekonomi negara tersebut. Tetapi hanya beberapa sektor saja. Cina melakukan efisiensi terhadap kebijakan yang terlebih dahulu pernah diterapkan seperti fasilitas perlindungan, kesehatan yang sekarang tidak lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun yang seiring dengan waktu berjalan akhirnya sistem ekonomi negara Cina mengalami perubahan secara perlahan. Perubahan itu terjadi karena adanya beberapa kebijakan yang diterapkan dengan tujuan ingin mengembalikan kestabilan ekonomi. Salah satu contohnya dengan dampak lemahnya perekonomian Cina yang terjadi pada Indonesia itu konflik perdagangan, teknologi, dan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina telah memicu perang dingin baru. Dalam konflik yang akan menentukan kepemimpinan global, dua kekuatan utama dunia ini bersaing untuk bertarung strategis dalam persaingan yang panas untuk menentukan siapa di antara kedua negara yang akan unggul pada abad ke-21. Ketegangan hubungan AS dan Cina yang terus meningkat dan dampaknya terhadap Indonesia, hubungan HS dan Cina kini telah beralih pada kerangka kerja sama menjadi persaingan terbuka dan strategis. Bagi Cina, AS hanya ingin mempertahankan keunggulannya yang mulai menurun, sementara bagi AS, Cina kehadirannya akan mengancam kepentingan keamanan, merusak kemakmuran, mengganggu demokrasi, dan menentang nilai-nilai individualisme. Sentimen anti-Cina telah menyatukan AS yang terpecahnya ada partisan dan akan bertahan lama meskipun Donald Trump tidak lagi menjadi presiden AS. Bagi Indonesia, ketegangan hubungan AS-Cina hanya akan merusak tatanan kerja sama multilateral yang selama ini menjadi andalan. Berikutnya dilanjutkan oleh Rusia. Jody.
Mohon maaf, saya intervensi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Muhammad Anzak Jumri. Pada Anzak, dipersilakan. Baik, kita berlanjut kepada sistem ekonomi Rusia. Sebagai salah satu negara maju di dunia yang terletak di benua Eropa, Rusia tergolong negara yang menganut ekonomi pasar dengan sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor migas. Pada saat ini, Rusia berada di peringkat ke-15 berdasarkan PDB. Kemudian, di peringkat ke-6, berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja PPP, hal itu terjadi sejak awal abad ke-21, di mana konsumsi dalam negara yang cukup meningkat dibarengi stabilitas politik yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi positif di Rusia. Dan di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi di Rusia mengalami perlambatan lantaran harga migas yang terpuruk. Namun hal itu tidak mempengaruhi perekonomian negeri beruang merah tersebut. Pada tahun 2010, PDB per kapita Rusia mencapai 19.840 US dollar per tahun. Pertumbuhan ekonomi positif di Rusia didominasi oleh pergerakan jasa non-dagang dan barang untuk pasar domestik. Untuk gaji pegawai atau karyawan, rata-rata gaji bulanan di Rusia mencapai 967 dolar per bulan pada tahun 2013. Meningkat dari 800 dolar pada tahun 2000. Pada bulan Maret 2014, gaji bulanan rata-rata di Rusia meningkat menjadi 980 dolar, sedang pajak pribadi sebesar 13%. Angka kemiskinan di Rusia rupanya lumayan tinggi. Ada sekitar 12,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan nasional 2011. Meski begitu, angka tersebut lebih baik ketimbang angka pengangguran di tahun 1998 yang mencapai 40%. Seiring waktu berjalan, angka pengangguran semakin menurun, yakni sebesar 5,45% di tahun 2014. Kemudian untuk jumlah penduduk kelas menengah yang naik dari 80 juta penduduk pada tahun 2000 menjadi 104 juta penduduk pada tahun 2013. Di sektor ekspor yang mengandalkan migas, logam, dan kayu menyumbang lebih dari 80% ekspor Rusia. Namun, sejak 2003, Rusia mulai mengurangi ekspor barang mentah seiring membaiknya pasar domestik. Kemudian konflik geopolitik Rusia dengan Ukraina tentunya dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia yang sedang berusaha untuk bangkit dari pandemi. Konflik yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran aktivitas ekspor dan impor antara Rusia dan negara Eropa lainnya, di mana Ukraina berperan penting sebagai peringkat kedua belah pihak. Konflik Rusia-Ukraina tidak dipungkiri akan berdampak terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Hal yang perlu dikhawatirkan ada kemungkinan terjadinya krisis energi dikarenakan Rusia merupakan salah satu produsen utama minyak di dunia. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pergerakan harga minyak global. Pemerintah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan diversifikasi suplai impor bahan bakar minyak atau BBM dengan gas dan batu bara untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak bumi. Dan jika konflik ini tetap berlanjut, tentunya kenaikan harga minyak ini akan berdampak kepada peningkatan inflasi di Indonesia. Dari sisi moneter, konflik ini juga akan menekan ke Fed untuk meningkatkan suku bunga acuan. Di sini Bank Indonesia perlu memperhatikan kondisi domestik sebelum menaikkan suku bunga acuan karena dikhawatirkan akan mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Indonesia pun harus mewaspadai dampak konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini akan berdampak pada naiknya harga minyak di dunia yang dimana hal ini akan berpengaruh pada neraca perdagangan Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia banyak mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa konflik Rusia-Ukraina membawa dampak langsung ke komoditas energi, gas maupun minyak di Indonesia. Konflik ini juga menimbulkan banyak komplikasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Keuangan akan terus mengawal dan mengawasi stabilitas sistem keuangan dalam negeri, terutama kualitas suku bunga nilai tukar hingga kualitas indeks dan arus modal yang berimbas langsung ke sektor keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Baik, saya akan melanjutkan tentang sistem ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan yang terbesar ke-16 di dunia dengan produk domestik bruto atau PDB tahunan senilai kurang lebih 940,9 miliar US dollar pada tahun 2016. Dan pada tahun 2014, sektor jasa adalah memberi pekerjaan yang paling menonjol di Indonesia, menyumbang 45% dari pekerjaan lokal dibandingkan dengan hanya sepertiga pada tahun 1990.
Ini diikuti oleh sektor pertanian yang mempekerjakan 34% pekerja lokal dan mengalami penurunan 56% pada tahun 1990. Dan pada sektor industri termasuk manufaktur yang menyumbang 21% pekerja lokal menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini. Perekonomian Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara tetangganya di Asia seperti Singapura dan Thailand. Secara khusus, perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh aktivitas domestik dari pasar ekspor dan impor, terutama di pasar ekspor, yang membantu meredamnya dari krisis global 2008-2009. Sebelum krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997, PDB Indonesia berada di peringkat ke-22 dunia dengan nilai 624,337 miliar rupiah. Nilai ini setara dengan pendapatan tahunan per kapita sekitar 705 Australia US dollar. Perekonomian berkonstruksi pada tahun 1998, tetapi kembali tumbuh pada tahun 1999. Didukung oleh peningkatan belanja pemerintah dan konsumen. Tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berikutnya telah mengangkat Indonesia ke dalam 20 ekonomi teratas di dunia, menjadikannya sebagai anggota kelompok negara G20. Dampaknya pasar Indonesia kepada pasar internasional adalah satu, yang pertama mendorongnya pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, menambahkan devisa negara melalui bea, cukai, dan masuk biaya lain atas ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru. Dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang keempat, melalui impor. Kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Dan yang kelima, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang keenam adalah, dan yang terakhir, mempererat hubungan persaudaraan dan bekerja sama antar negara. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Rehan. Selanjutnya ada sistem ekonomi Korea Selatan. Sistem ekonomi yang dianut oleh negara Korea Selatan adalah sistem ekonomi bebas atau liberal. Adanya sistem ekonomi ini membuat perlindungan bebas terhadap hak milik atau hak cipta bagi setiap individu yang mempunyai karyanya. Korea Selatan memberikan kesempatan bagi setiap warga negaranya untuk berinovasi dan melakukan kewirausahaan secara kreatif dan berinovatif. Lewat sistem ekonomi yang liberal, membuat persaingan para investor dan para pengusaha yang berada di negara Korea Selatan menjadi sehat. Lewat dari kebijakan sistem ekonomi ini digambarkan oleh adanya persaingan di bidang drama, startup, dan drama serial, serta industri perfilman di Korea Selatan membuat persaingan yang begitu ketat yang dilakukan oleh para investor dan pengusaha perfilman. Perlindungan hak milik bagi seorang investor, tanpa adanya kebijakan tersebut, investor tidak akan mengembangkan investasi dan meningkatkan produktivitasnya. Adanya institusi yang ekonomi inklusif yang didasari oleh hak milik di Korea Selatan dapat membuat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di negara Korea Selatan. Bahkan saat ini Korea Selatan telah mengalami kemajuan perekonomian yang begitu pesat. Hal ini ditandai dengan data sementara dari Bank Sentral Korea atau BOK. Pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita Korea Selatan mencapai 168.000 dolar AS pada tahun 2021, naik 10,3% dari tahun sebelumnya. Adapun berdasarkan PDB atau pendapatan domestik bruto, ekonomi Korea Selatan berada di peringkat ke-15 dunia. Awal mula perkembangan ekonomi Korea Selatan terlihat pesat sejak akhir tahun 1980-an. Kala itu PDB Korsel berkembang dari rata-rata 8% per tahun atau 2,7 miliar US dollar di tahun 1962 menjadi 230 miliar US dollar di tahun 1989. Angka ini 20 kali lipat lebih besar dari Korea Utara dan setara dengan ekonomi menengah di Uni Eropa. Adapun kemajuan ekonomi Korea Selatan ini dikenal dengan istilah keajaiban di Sungai Han. Di kala krisis finansial Asia di tahun 1997, diketahui kelemahan dalam pengembangan ekonomi Korea Selatan, termasuk rasio utang yang besar, pinjaman luar negeri yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin. Kala itu, pertumbuhan ekonomi jatuh di angka 6,6%, namun pulih dengan cepat ke angka 10,8%
pada tahun 1999 dan 9,2% pada tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi Korsel justru terpuruk ke angka 3,3% pada tahun 2001. Lantaran ekonomi global yang melambat, ekspor yang turun, dan anggapan bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak bertumbuh. Adapun dampak dari sistem perekonomian di Korea Selatan terhadap pasar Indonesia adalah adanya budaya Korean Wave yang meliputi dari serial-serial drama Korea, K-pop yang sudah tenar di kalangan remaja Indonesia. Tidak hanya itu, makanan khas Korean food pun banyak di Indonesia. Tren fashion Korea yang sempat ramai di Indonesia karena termasuk negara fashionable bagi negara-negara lain serta dari industri elektronik seperti merek ternama yakni Samsung dan dunia industri otomotif seperti Hyundai Motors. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jody. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi negara Korea Utara. Korea Utara memiliki komando terpusat, yaitu negara mengontrol semua alat produksi dan pemerintah menetapkan prioritas dan penekanan dalam pembangunan ekonomi. Dilansir Britannica, sejak tahun 1954, kebijakan ekonomi telah diumumkan melalui serangkaian rencana ekonomi nasional. Korea Utara juga dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki sistem ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari 5 negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara adalah salah satu dari 2 negara atau bersama-sama dengan Kuba, dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Korea Utara mengeluarkan undang-undang pada tahun 1984 yang memperbolehkan investasi asing melalui joint venture. Akan tetapi, gagal mengundang investasi yang berarti. Pada tahun 1991, zona ekonomi khusus Rason didirikan, dengan tujuan menarik investasi asing dari Tiongkok dan Rusia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Rusia telah memperoleh hak untuk menggunakan pelabuhan di Rason. Investor Tiongkok telah merenovasi jalan dari Rason ke Tiongkok, dan pekerja kereta api Rusia merenovasi jalur kereta api dari Rason ke Rusia. Meskipun terdapat masalah ekonomi yang substansial, kualitas hidup rakyat terus membaik dan upah pekerja terus meningkat. Pasar swasta berskala kecil, disebut Jan Madang, hadir di seluruh penjuru negara ini, dan melayani penduduk dengan makanan dan komoditas tertentu dari impor yang ditukar dengan uang. Dengan demikian, membantu mencegah kelaparan. Makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan diberikan secara gratis oleh negara. Dan pembayaran pajak telah dihapuskan sejak 1 April 1974. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri, sejak tahun 1960-an, pemerintah Korea Utara telah memperkenalkan sistem-sistem manajemen seperti sistem kerja Thayan. Next slide. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut. Kelebihan sistem ekonomi terpusat atau komando yang pertama ialah pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena semua dijalankan berdasarkan desain. Yang kedua, tidak terjadi kesenjangan sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Yang ketiga, pemerataan pendapatan dapat tercapai dan lebih jarang mengalami krisis ekonomi. Yang keempat, kesenjangan pendapatan, pengangguran, inflasi dapat ditangani dengan lebih baik. Dan yang kelima, mudah dikontrol aktivitas ekonominya. Tak hanya pada produksi, tapi juga distribusi dan konsumsi, karena pemerintah paham betul tentang arus barang dan jasa. Namun, ada juga kekurangan sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang pertama ialah, hak individu tidak diakui. Karena meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemerintah memonopoli perekonomian, hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat. Yang ketiga, hal ini amat merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, meski pemerataan pendapatan bisa dicapai. Yang kelima, karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak kunjung dicapai. Nomor 6 ada sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahannya. Bila kualitas pemerintah baik, maka bagus pula kondisi perekonomian. Tapi bila pemerintah tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi, maka akan berimbas pada perekonomian. Nomor 7 ada sistem ekonomi komando menghambat inovasi. Dan yang terakhir nomor 8, praktik monopoli sering terjadi. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Sekian dari penjelasan dan analisis tentang sistem ekonomi pasar di beberapa negara. Kami dari kelompok 3 dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Miss Emi dan teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.